Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali mempelajari hukum-hukum ilmu yang ada di dalam Al-Quran, yakni pada program tahsin yang diadakan oleh DPD Golkar Jawa Timur, yang insya Allah kita hari ini akan memperdalam hukum mad far'i. Kalau yang pertemuan 2 minggu yang lalu kita membahas mad asli, yakni bacaan panjang. Insya Allah pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu hukum mad far'i, ya. Mad far'i. Mad far'i adalah mad yang terdapat hamzah atau sukun. Okay. Kalau yang pertemuan yang lalu kita bahasnya mad asli, yakni apa? Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, kemudian dhammah diikuti wawu sukun. Sekarang kita bahas mad far'i. Mad far'i ini ada banyak, Bu, ada 11. Mungkin nanti kita akan bahas separuh dulu dan dilanjutkan pertemuan berikutnya, karena kalau nanti langsung kita bahas dalam satu kali pertemuan, takutnya jenengan malah bingung, malah babar blas, malah ndak paham sama sekali, nggih. Jadi sekarang kita bahas mad far'i. Mad far'i adalah mad yang terdapat hamzah atau sukun, nggih. Jadi ada 2. Sebabnya mad far'i ada 2. Bisa jadi ada hamzah, bisa jadi ada sukun. Karena mad tadi ada hamzah atau karena mad tadi ada sukun. Mad yang ada hamzahnya ada 3. Yang pertama mad muttasil, mad munfasil, kemudian mad badal. Ya, 3 ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini, okay? Ya. Jadi mad far'i yang hamzah apa aja tadi? Mad muttasil, mad munfasil, dan mad badal. Kemudian yang sukun ada mad arid dan mad asli. Ya. Kita bahas mad yang ketemu hamzah, yakni yang pertama muttasil. Kita sudah pernah belajar yang namanya mad wajib muttasil. Napa, Bu, mad wajib muttasil? Yakni adalah mad yang bertemu hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimah. Okay. Panjangnya berapa? Kita pakai 5 harokat, yakni 2,5 alif. Contoh, ja'a, kita pakai 5, okay. Karena kalau 4 jenengan takutnya ngitungnya susah. Kalau 5 kan enak. Ja'a, waji'ah, su'ung. Ini dalam satu kalimat. Bersama, ja'a, bersama, waji'ah, su'u. Itu jadi mad wajib muttasil itu adalah bagian dari mad
far'i. Mat far'i yang pertama apa Bu tadi? Mat wajib mutasil. Kemudian yang kedua yakni mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil adalah mat yang bertemu hamzah di lain kata atau di lain kalimat. Panjangnya sama antara mat wajib dengan mat mutasil dengan mat jaiz munfasil. Panjangnya kita pakai 5 harakat atau 2,5 alif. Inni akhafu bersama Yaki yang kompak 1, 2, 3. Inni akhafu qu anfusakum. Ya, bedanya mat jaiz ini Bu, ini itu satu kata, akhafu itu satu kata. Nah, matnya bertemu hamzah di lain kata masing-masing ya, satu kata, maka itulah yang dinamakan mat jaiz. Paham nggih? Mat jaiz munfasil. Nah, sama ku satu kata, anfusakum satu kata. Sedangkan ku anfusakum bertemu mat dengan hamzah di lain kata, maka disebut mat jaiz munfasil. Sudah paham nggih? Kalau tadi mat wajib mutasil itu dalam satu kata, jaa satu kata, waji'a satu kata, su'u satu kata, maka itu mat wajib mutasil. Kalau ini akhafu 2 kata, maka di lain kata mat ketemu hamzahnya, maka namanya mat jaiz munfasil. Paham sampai sini nggih? Itu yang membedakan. Sama-sama mat ketemu hamzah, yang membedakan adalah bertemunya dalam satu kata dan bertemunya di lain kata. Paham? Paham. Sekarang lanjut. Sekarang munfasil yang kedua yakni mat silah tawilah. Ya, yang termasuk munfasil adalah mat silah tawilah. Mat silah tawilah adalah hak dhamir di antara huruf hidup dan setelahnya ada hamzah. Artinya apa Bu? Hamzah hak dhamir ya. Hak dhamir itu haknya yang bentuknya bulat. Iya. Paham ya? Jadi beda. Kalau untuk biar jenengan gampang, yang namanya hak dhamir itu yang mana? Yang bentuknya bulat itu namanya hak dhamir. Lah ketika hak dhamir itu panjang Bu, ada layarnya, biasanya ditandai dengan layar, kemudian dia bertemu dengan hamzah, maka dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Kenapa mat silah tawilah ini masuk munfasil Bu, bukan masuk mutasil? Karena mat silah tawilah ini biasanya dan selalu, bukan biasanya, selalu masuknya itu di lain kata. Paham ya maksud saya? Nggih. Nah, munfasil itu artinya apa Bu? Dengan mutasil dari bedanya. Kalau munfasil di lain kata, mutasil. Maka dari itu kenapa mat silah tawilah masuknya ke munfasil? Kenapa mat silah tawilah masuknya ke munfasil? Karena dia di luar kata. Paham nggih? Sampai saat ini paham. Mudah-mudahan seterusnya paham. Nggih. Lahu akhun bersama indahu illa
Ya, bedakan kalau mat jaiz munfasil itu mat ketemu hamzah di lain kata. Kalau yang mat sila itu hak domir. Bedanya kalau tadi hamzah saja, kalau mat sila apa Bu? Hak domir ya bertemu dengan hamzah di lain kata. Kenapa? Mat itu apa kemarin? Mat itu artinya panjang. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti wawu sukun. Ya. Kemarin kita sudah bahas mat ini. Sekarang kita bahas mat far'i. Mat far'i itu ada 11. Ya, insya Allah kita akan bahas separuhnya dulu di sini ya. Ada yang mengatakan 13 ya, ada yang mengatakan 11. Oke, sekarang yang masuk dalam mat far'i yang ketemu hamzah yakni mat badal. Mat badal adalah mat yang sebelumnya ada hamzah. Panjangnya 2 harokat. Sudah kita bahas kemarin. Mat badal termasuk bacaan panjang 2 harokat. Biasanya ditandai dengan sebelumnya itu hamzah. Paham ya? Amanah bersama imanan yaqra'una. Ya, mat badal ini mudah. Mat badal ini hampir sama dengan mat asli, yakni bacaan panjang. Kemarin kita sudah lupa. Oh, enggak masuk. Itu namanya mat asli. Ada kok sudah di-share ininya kemarin kan? Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua yakni mat far'i ketemu apa tadi, Bu? Sukun. Ini pengelompok, jenengan biar nggak bingung. Ini pengelompokannya sesuai dengan apa? Sebabnya mat far'i. Biasanya untuk pertemuan yang dulu kita kan bahasnya satu-satu. Mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat sila, mat badal, kita bahasnya satu-satu. Masih ingat Bu? Yang dulu entah tahun kemarin atau kemarinnya lagi kita bahasnya itu satu pertemuan satu materi, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, begitu kan? Masih ingat ya? Kalau ini kita kelompokkan berdasarkan sebab. Masila. Gini. Jadi gini Bu, kalau kemarin kita bahasnya satu-satu. Mat far'i terdiri dari 13, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat badal, mat sila qasirah, mat sila tawilah, ya kan? Mat arid lis ukun, mat lin, mat dan lain-lain sampai 13. Kita bahas satu persatu. Sekarang kita dalam materi memperdalam. Paham maksud saya? Jadi jenengan ini memperdalam lagi mat far'i itu. Jadi saya bagi sesuai dengan sebabnya, mengupas. Artinya apa? Mat far'i sebabnya itu ada 2. Yang pertama sebabnya karena ada hamzah, yang kedua sebabnya karena ada sukun.
Yang ada hamzah dikelompokkan lagi Bu, dikelompokkan jadi 3, mutasil, munfasil, dan badal. Yang sebabnya karena sukun dikelompokkan jadi 2, arid dan asli. Paham? Makanya sebenarnya saya hanya mau bahas yang hamzah aja ini. Apa mau dilanjutkan ke sukun? Masuk ke sebab hamzah. Yang sebab ada hamzah, mad far'i yang sebabnya ada hamzah itu ada berapa? 3. Yang pertama mutasil. Mutasil terdiri dari mad wajib mutasil. Yang sebabnya ada hamzah yang kedua apa Bu? Munfasil. Munfasil ada berapa? 2, mad jaiz munfasil dan masilah tawilah. Oh, enggak. Kemudian yang ketiga mad badal. Paham nggih? Yang mana? Ini. Atau ini juga bisa, ini ada penjelasannya. Senior nggih, senior. Oh ya. Ya. Ini yang disebabkan hamzah. Ada mutasil, ada munfasil, dan mad badal. Mutasil, mad jaiz munfasil, masilah tawilah, dan juga mad badal. Jadi kalau jangan ini tuh dikelompokkan sesuai dengan sebabnya. Kalau biasanya kita belajar sendiri-sendiri, niki sebabnya ketemu hamzah ini, sebabnya ketemu sukun ini, begitu. Ngoten nggih? Ya, sebab karena hamzah yang pertama mad wajib mutasil, yang kedua munfasil, ada mad jaiz munfasil, ada masilah tawilah. Kemudian sebab yang ketiga yang termasuk hamzah yakni mad badal. Nah, sebab yang kedua yakni ada sukun. Apa mau dilanjut? Ini masih banyak. Masih kalau sukun ini banyak juga, ada arid itu ada madlin. Kemudian asli ada mad lazim harfi mukhaffaf, ada mad lazim harfi mushba, kemudian ada mad lazim kilmi mukhaffaf, ada mad lazim kilmi muthaqal. Nggih. Ini yang sebab hamzah dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas karena sebab sukun. Ya. Sebab hamzah itu Bu, matnya ketemu hamzah. Kalau sebabnya sukun itu matnya ketemu sukun. Jadi mad far'i terjadi karena sebab bertemu hamzah dan karena sebab ketemu sukun. Paham ya? Nah, ini kan sebabnya karena ada hamzah. A itu hamzah. Alif. I ada alifnya. U ada hamzah sama alif itu sama Bu. Sama. Cuman bentuknya aja yang berbeda. Sama. I kan betul. Ya, disebabkan karena ada
hamzah. Yaqra'u ada hamzah, hamzahnya. Paham nggih? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang bingung? Ya. Masilah, tawilah. Nggih. Mat wajibnya cuma satu. Karena hanya dalam satu kalimat. Kalau di lain kalimat ada mad jaiz munfasil, ada masilah tawilah. Sudah? Paham nggih? Jadi kalau mutasil itu satu kalimat, kalau munfasil di lain kalimat atau di lain kata, itu yang membedakan. Panjang sama. Nggih, sama-sama ketemu hamzah juga. Hanya yang membedakan dalam satu kalimat dan juga di lain kalimat. Bendera biasanya ditandai dengan bendera sebelumnya. Nah, jadi mad jaiz munfasil itu biasanya kalau anak-anak nggih, sekelasnya anak-anak itu untuk niteni mad wajib mutasil biasanya pakai hamzah. Coba dilihat. Ja'a, waji'ah, su'u semuanya pakai hamzah. Kalau munfasil biasanya dia pakai alif. Karena apa? Dia di awal kata. Faham maksudnya, Bu? Biasanya ditandai dengan, tapi ada juga yang boten. Seperti haula, haulaika. Haula itu mat apa namanya? Jaiz, mat munfasil, tapi dia pakai hamzah. Ada juga. Hanya itu sih sebenarnya. Yang lainnya biasanya pakai alif. Sebenarnya alif ini juga dinamakan hamzah, Bu. Cuman penulisannya berdiri. Munfasil. Ini satu kata. Akhafu satu kata. Ku itu satu kata. Jagalah anfusakum, dirimu, satu kata. Jadi satu kata ketemu, maka dinamakan munfasil. Masih bingung? Kalau mutasil satu kata, ja'a satu kata, waji'a satu kata, su'u satu kata, itu mutasil. Dia tidak terpisahkan antara mat dengan hamzahnya. Kalau yang munfasil antara mat layarnya dengan hamzahnya dia terpisahkan. Terpisahkan karena dia kata-kata satu. Ini satu kata, akhafu satu kata. Kalau masih bingung lagi, ya itu tadi ciri-cirinya. Kalau munfasil itu dia pakai alif biasanya. Kalau mutasil dia pakai hamzah. Paham, Bu? Paham nggih? Alhamdulillah. Nggih. Silah tawilah sama dengan mad jaiz munfasil. Bedanya kalau silah itu adalah hak dhamir. Ya, jadi matnya itu yang dibubui oleh mat itu adalah hak dhamir. Kalau yang munfasil itu bisa semua huruf, ya, ini ku, maksudnya semua huruf yang diduduki istilahnya, yang ada layarnya. Tetapi kalau yang mat silah tawilah itu adalah hak dhamir. Cuman satu, hanya hak dhamir saja. Selain hak dhamir dia masuknya ke mad jaiz. Itu kayak Bu Ika itu kan di print ya. Oh, sudah saya kirim setiap mau itu kan saya kirim. Ya, dari awal, dari idgham, dari gunna, dari idgham itu kan lengkap. Yang kemarin kan sudah saya urutkan, yang sekarang ini kan.
Ya, hukum non mati dan tanwin. Kemudian hukum mim sukun. Hukum mim sukun dan tanwin. Lam takrif. Sudah semua hukum ro. Yang pertama non sukun dan tanwin. Yang kedua mim sukun. Ada. Sudah kita sudah belajar, sudah saya share. Ya, yang kedua mim sukun. Ya, terus kol-kola. Terus habis itu ada lagi lam takrif, alif lam komaria, alif lam syamsiah. Terus hukum ro juga sudah, ro tafkhim, ro tarkik. Bisa nanti dijadikan buku gitu loh maksud saya. Di print yang jadi kecil tuh loh Bu, A5 aja nggak usah besar. Oh gitu, nggih benar. Biar bagus. Terus habis itu dijilid jadi satu, dijilid biar enggak rusak. Kalau gitu takut hilang, tercecer nanti. Sudah banyak. Ini matfar ini terakhir. Banyak kok kan. Nun sukun dan tanwin, mim sukun, terus kol-kola, hukum lam takrif, hukum ro, terus ini itu mutajanisan, mutamasilan, mutaqarriban. Sudah. Terus habis itu lafaz Allah sudah ya, tafkhim tarkhik kayaknya sudah 8. Terus ini terakhir terus kemarin mat asli 9. Ini 10 sudah. Berbeda. Ya, jadi sepertinya ada 10 sudah. Sepertinya ada 10. Nanti saya bantu cek lagi nggih. Jadi matfar'i ini yang terakhir dalam hukum ilmu tajwid, ini matfar'i yang terakhir. Karena apa? Karena dia ada banyak. Jumlahnya ada banyak. Jadi ini yang terakhir. Yang kemarin yang awal-awal itu sudah semua, mulai dari hukum. Insya Allah 10. Ya, seingat saya 10 sudah selesai semua, ingat saya nggih. Gitu, kalau mutajanisan, mutamasilan, mutaqarriban sudah. Nggih. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah belajar hukum, memperdalam hukum matfar'i. Insya Allah kita akan melanjutkan belajarnya di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.